Layaknya sebuah pertandingan dalam sepak bola, Andi Kumala, bagaimana ini politik dan juga sepak bola di Indonesia sama-sama memiliki teknologi VAR. Iya, untuk Kalau melihat di sepak bola ya, melihat bagaimana video asisten referee. Tapi kalau di politik ternyata ada yang namanya VAR, video asisten R-nya presiden. betul Dua-duanya untuk menganulir, yang satu menganulir wasit, yang satu menganulir hukuman. Begitu ya. hukuman yang telah diputuskan. Tapi meskipun dua-duanya ini Ya. banding ya, tapi dengan hak prerogatif presiden. Akhirnya Wah, betul ya. betul sekali ya. Bisa memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Tom Trikasi Lembong dan juga Hasto Kristianto. Apakah ini ada sinyal politiknya atau sekedar sebagai tujuannya untuk konsolidasi, Ya. untuk persatuan seperti yang diungkapkan oleh Menteri Hukum? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Prof. Siti Suhro, peneliti utama BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat Wiwi. pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas, Mbak Andi. Kemudian juga ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Aduh, kok lemes Bang Saur? Wah, biasanya kalau udah ada Bang Saur, Bang Saur, no party. Begitu ya. Oke, tapi lemesnya ini bukan karena keputusan kemarin kan? Betul. Presiden Atau abolisi mungkin dan warna amnesti. hitam saat ini yang dipakai pagi ini adalah salah satu bentuk kekecewaan, begitu ya. Artinya, Ini ada merah, ada putih, Oke. ekspresi. Oke. 17 Agustus juga. Bang Saur, saya mau ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang, melihat bagaimana Presiden kemarin sudah memberikan abolisi dan juga amnesti, seperti apa dari sudut pandang Bang Saur? Memang analisis dari konstitusional kan itu nggak bisa diperdebatkan. Oke. Itu memang hak konstitusi, hak prerogatif daripada presiden. Problem besarnya adalah ketika presiden selalu dalam setiap kesempatan bicara soal pemberantasan korupsi, tiba-tiba dalam proses kemudian masih persidangan jalan, kemudian diberikan amnesti dan abolisi. Narasi-narasi yang dibangun kedua kasus ini kan dikategorikan politik. Artinya gini, ada tuduhan yang sangat dahsyat bahwa pengadilan kita nggak independen. Oke. Problematiknya di situ. Nah, katakanlah misalnya KPK, ketika mereka nyungsep, begitu kemudian mereka coba terpilih, kasus, semua mengaku bahwa kasus misalnya yang Harun Masiku itu menghebohkan kita sampai sekarang, tiba-tiba penyidik melakukan upaya dan diuji di pengadilan. Ingat, ini belum ingkrah. Maksudnya kalau ada problematik hukum, masih ada banding, masih ada kasasi. Ya. Oke. Tetapi tiba-tiba bypass begini. Artinya adalah seakan-akan statement ada intervensi politik. Bagi saya itu sangat membahayakan orang hukum. Karena di konstitusi kita, dalam proses demokrasi yang kita bangun, di pasal 1 ayat 1, kedaulatan di tangan rakyat, tapi dikatakan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Mari kalau kita bicara demokrasi kita, itu ditempatkan di pasal 1, adalah supremasi hukum. Oleh karena itu maksud saya kenapa misalnya supaya ketika kita misalnya mempercayakan jaksa sedang kerja keras. Ya toh? Nah, mengapa misalnya instrumen katakanlah masih ada hak yang lain, apakah banding kemudian dipakai mekanisme kesempatan, dan kalau ada misalnya katakanlah aparat penegak hukum, jaksa main hakim, kemudian kita garung bersama-sama. Ada ke lembaga yudisial. Saya pada saat ini saya melihat bagaimana pengadilan Mahkamah Agung sedang berbenah-benah. Saya merasakan Mas Bil. Sekarang advokat hanya sekedar untuk pelantikan, itu betul-betul satu persatu kemudian diingatkan, dan satu air putih pun sekarang pengadilan tinggi khususnya mereka tidak mau lagi menerima. Artinya begini, sekarang pertanyaan saya sebagai politik mana yang mengintervensi, sementara dua kasus ini sudah dalam era daripada Pak Prabowo. Apakah ada instrumen yang lain yang bisa mempengaruhi? Saya tidak percaya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini kita nggak bisa lagi batalkan. Tetapi ke depan saya kira pelajaran yang sangat berharga bahwa jangan sampai ini jadi presiden. Apa yang kita harapkan dari presiden, program utamanya dan masuk juga di Asta Cita untuk memberantas korupsi, dan kalau saya dikasih tesis saya, inilah problem utama kita soal korupsi ini. Tetapi kalau kita juga permisif soal itu, ya saya kira saya ragu ke depan apakah pemerintah kita kemudian bisa dapat kepercayaan yang baik. Artinya Bang Saur
memaknai ini tidak sesuai dengan semangat anti korupsi yang tadinya diulurkan oleh Presiden Prabowo. Oh iya, udah fakta karena ya saya bilang toh kan masih ada kesempatan lagi. Terlebih dari itu Mbak Kumala, saya bilang soal trias politik kita check and balances itu seakan-akan melegitimasi bahwa peradilan kita ini sudah sangat rusak gitu loh. Padahal mereka kan sedang membenahi sekarang ini. Kalau memang rusak kita cari, seperti saya misalnya, waktu saya tahu Sambo nggak bener, sebagai publik kita laporkan, kita minta dipecat. Ketika ada misalnya konsorsium, misalnya judi, saya bawa ini ke KPK, terlepas mereka kemudian tidak melanjutkan, ternyata nggak berapa lama Firly jadi tersangka. Nah, tetapi kewajiban moral kita, termasuk pertemuan kita pagi ini, kita datang pagi-pagi seperti Prof. Wiwi, adalah dalam rangka tanggung jawab kita sebagai pemilik daulat. Jangan salah loh, Mbak Kumala. Seberat apapun kendala, daulat itu ada di tangan rakyat, ada di Kumala, ada di Pil, ada di Prof, ada di saya, dan ini jadi concern kita. Jangan sampai misalnya kita hanya fokus kepada tanda kutip yang katanya berkontribusi, tetapi ketika kita bicara ini kan terdakwa mereka ini. Itu menurut saya, Mbak Kumala. Baik. Saya langsung mau ke Prof. Siti. Prof, Iya. apakah ini merupakan suatu era di mana politik berada di atas hukum? Iya, saya sangat ini ya, ikut merasakan gitu keprihatinan dari seorang praktisi hukum kita gitu ya. Melihat nasib hukum kita nanti itu penegakan hukum kita seperti apa. Lah ini masalahnya kan memang presiden memiliki hak prerogatif sebagai kepala negara, memberikan abolisi, memberikan amnesti, dan kebetulan Agustus ini memang selalu masa di mana presiden memberikan itu kepada para narapidana dan sebagainya gitu. Tentu ini momennya pas gitu. Nah, dalam kasus atau konteks Pak Tom Lembong dan Pak Hasto, satunya mendapatkan abolisi, satunya mendapatkan amnesti gitu ya. Ini membuat masyarakat juga tentu yang sangat pro pada Pak Tom Lembong gitu, gembira, senang gitu ya. Dan pro pada Pak Hasto, gembira. Tapi ada yang tidak gembira. Nah, termasuk adalah Pak Bang Saur gitu ya. Siagian gitu. Lah, coba kita melihat, jangan sampai seolah-olah demi politik harmoni, lalu menjadikan presiden ini kayak petugas damkar, pemadam Meredakan amarah ya. Iya, karena puncak kemarin itu kasus Tom Lembong itu kelihatan sekali bahwa Tom Lembong banyak didukung Menjadi oleh perhatian publik berbagai ya, dari berbagai kalangan. Ya, bisa jadi memang betul beliau tidak melakukan korupsi itu kan gitu. Ada kebijakan yang rasanya ditarik ke ranah hukum seperti itu. Lah, di Indonesia politik harmoni ini selalu menjadi khas ala Indonesia untuk dilakukan oleh siapapun itu presidennya. Lah, kebetulan yang namanya Mas Hasto ini adalah sekjen partai. Lah, kita juga tahu ada pengumuman gitu ya di media bahwa ada di Bali sana sedang ada kongres. Gitu. Apakah berpacu dengan waktu kan gitu. Lah, ini tentu taruhannya sangat besar, terutama komitmen konsistensi dari seorang presiden Republik Indonesia untuk menegakkan hukum, untuk memberantas korupsi. Maka ini akan menjadi kunci ujian ya. Bagi Pak Prabowo yang ingin memberantas korupsi tadi itu, apalagi dikatakan belum inkrah kan gitu. Nah, lepas dari itu semua ya tentu ini akan menimbulkan pro kontra, khususnya mungkin orang bisa menyisihkan Pak Tom memang proper gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah, satunya ini kental dengan politik gitu, ada irisan politik, dan tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa ini memang akhirnya gitu ya, ujung-ujungnya adalah kepentingan politik. Jadi Prof, dengan timeline yang cukup cepat ini, diusulkan tanggal 30, 31 disetujui DPR, Prof melihat ada irisan politik dengan event-event politik begitu? Iya, apalagi yang memutuskan adalah institusi politik. DPR itu institusi politik, dan yang sedang diputuskan ini adalah juga sekjen partai besar, partai politik besar. Dan tentu Pak Prabowo sejak awal ingin membuat semua, merangkul semua dalam satu rangkulan gitu untuk membangun Indonesia.
maka kita akan menyaksikan ke depan bahwa memang di DPR itu tidak akan ada partai yang bisa melakukan nantinya check and balances. Itu saja resikonya. Maka ini juga peringatan bagi para civil society untuk juga senantiasa on gitu ya, mengawal bagaimana jalannya pemerintahan itu, karena nanti di DPR sudah dikuasai semua oleh partai penguasa. Berarti entah DPR atau presiden yang kemudian saat ini berhutang edukasi begitu ya kepada masyarakat Indonesia terkait abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi Prof dijawab sesaat lagi ya. Di segmen selanjutnya tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.